Subhanallah wa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah syukur kepada Allah yang senantiasa memberikan kita keamanan dan istiqomah dalam majelis ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah dan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya dan kita semua hingga akhir zaman. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Sahihul Ibadah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal qawlatul 'ashrun qawlan kedua an Ali radhiyallahu anhu dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya dan Allah memuliakannya. Ya Allah. Kata beliau, kata Sayyidina Ali, man lam yakun indahu sunnatullah, barang siapa yang tidak ada padanya sunnatullah, adatuhu, yaitu kebiasaan Allah, wa sunnatu rasulih, dan sunnah rasulnya, sya'nihi, yaitu perilakunya, wa sunnatu awliyaihi, dan sunnah walinya, amrihi, yaitu urusan mereka. Walaysa fi yadihi syai'un, maka tidak ada di tangannya sesuatu. Walaysa lahu syai'un yuqaddu bihi, yakni tidak ada padanya sesuatu yang bisa diperhitungkan. Nah, ujar Sayyidina Ali, barang siapa yang tidak ada padanya satu sunnah, yang kedua sunnah Rasul, yang ketiga sunnah wali-wali, maka tidak ada yang bisa diperhitungkan padanya. Tidak ada sunnatullah, itu yaitu kebiasaan Allah. Tidak ada sunnah Rasul dari yaitu perilakunya. Tidak ada sunnah wali, itu yaitu urusan mereka, urusan hal-hal. Tiga ini bila tidak ada, maka tidak ada yang bisa diperhitungkan. Dikatakan kepada Sayyidina Ali, sunnatullah, sunnatullah itu ada yang dilakukan. Yang maksud sunnatullah di sini itu yang mana? Orang bertanya, karena bila tidak ada sunnatullah ini, pada daya bisa diperhitungkan kita. Nah, yang maksud sunnatullah itu apa? Qala, beliau berkata, Sayyidina Ali berkata, kitna sirri, menyimpan rahasia, menyembunyikan rahasia, itu sunnatullah. Yang dimaksud oleh Sayyidina Ali itu menyembunyikan rahasia. Wa huwa su'anil hadisi inda syakhsin, dan menyembunyikan rahasia itu adalah
menyembunyikan sesuatu. Manusia ini menyembunyikan sesuatu dari cerita kepada manusia. Artinya ada kisah orang lalu disampaikan ke kita agar dirahasiakan. Nah, itu dirahasiakan, disembunyikan, jangan disampaikan. Terus ada kitmanus sirri, menyembunyikan rahasia. Fakitmanus sirri wajibun, karena menyembunyikan rahasia itu hukumnya wajib. Nah, itu sunatullah yang pertama. Bila ada kawan orang mengisahkan kita, pengen tolong dirahasiakan, terus bila sudah tentu harus rahasia. Karena boleh mengisahkan karena yang lain, karena secara rahasia ini kadang karena dikisahkan orang kisah tidak berjalan. Dua yang lain ini bilang kisah kita berjalan. Rahasia. Kita dapat lagi kisah kita berjalan. Limpahannya banyak wilayah ada rahasia. Nah, itu bukan paket masif, tidak menyembunyikan rahasia namanya. Bukan sunatullah itu. Karena Allah saja menyembunyikan aib kita. Allah saja menyembunyikan aib kita. Masa kita diminta oleh kawan agar menyembunyikan aibnya lalu kita kisahkan bersama-sama. Kalau kita kisahkan aibnya, tidak menjadi rahasia lagi. Satu ini sumpah kesian. Sementara kita sendiri sebenarnya aib kita ditutup dirahasiakan. Jadi kita jangan mengisahkan kalau memang ada pesan dari orang agar dirahasiakan, berarti wajib hukumnya dirahasiakan. Itulah itu sunnah yang pertama, sunnah Allah. Kemudian dia ditanya wakilah masunatul rasul, apa sunnah rasul? Qala sayyidina Ali berkata, jawab al-mudawatu bainal nas, ramah terhadap manusia, baik bagus akhlak terhadap manusia. Kama qala ma'luhum, sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, wa darihim bima dunta fi darihim wa ardihim ma dunta fi ardihim. Kita itu harus ramah dengan mereka selama kita berada di tempat mereka. Kita harus rela berhadapan dengan mereka selama kita berada di bumi mereka. Artinya, bila kita ingin berada di suatu tempat, maka kita harus ramah dengan orang yang asli di tempat itu dan rela berurusan berhadapan dengan mereka. Jangan kita ini masuk kampung orang kada baik bahaya, pukul orang, akhlak terus, maka harus mengikuti apa kebiasaan orang di situ, adat orang di situ apa. Itu namanya mudawaratu bainal nas, ramah dengan manusia, baik-baik. Jangan kebiasaan di kampung kita di bawah orang bisa jadi beda. Wayah ini banyak itu asal dari kampung sini, tulang sekolah menuntut ilmu ke negeri orang, dapat sekian lama di sana, 5 tahun, 10 tahun, boleh bahwa ada orang sana sampai ke kampung sini, lalu jangan ada di sana di bawah sini, lalu datang ke sampah
salah itu bukan paham. Nabi itu kemana aja beliau pasti mengikuti di mana adat itu, di mana aja adat itu berlaku bisa dilakukan di sini. Itu Nabi, dan ini yang diturunkan terus kepada sahabat tabi'in sampai wali-wali yang menyebar agama Islam di Indonesia. Itu yang dibawa wali-wali yang menyebar agama Islam di Indonesia adalah, tapi mereka bisa berbaur dengan adat kebiasaan di mana mereka berada. Ini kadang salah, kadang ini di sana, kadang ini salah lah. Mentang-mentang sudah 10 tahun sekolah luar sana merasa itu boleh ke sini salah, ada awal-awal sekolah di rumah 10 tahun boleh ke sini menyalahkan orang. Adat dalam sana itu dibawa ke sini ya luput, tidak bisa. 10 tahun bisa boleh ke sini. Lalu aku 10 tahun sudah ya waktu itu haram kan boleh haram boleh sana kan boleh ke sini. Kita boleh bisa ya berjamaah orang di Makkah mana ada di sana kan ada 10 tahun aku sampai yang waktu ada boleh ke sini. Kalau menyalahkan adat kebiasaan harusnya kita bisa menyikapi kayak pacarannya adat orang di mana tempat tinggalnya itu kita lihat kira-kira adat ini bertentangan tidak dengan syariat agama itu dulu dikaji. Jangan asal menyalahkan. Misal para wali Sunan Kalijaga berdakwah ke Nusantara sampai di Pulau Jawa, beliau mengikuti adat kebiasaan orang-orang sana, mulai dari pakaiannya diubah di sini. Belakang baju ada Jawa itu mulai dari segi pakaian. Kenapa? Karena sini terlihat salah satu pakaian yang tidak bertentangan dengan syariat agama masalah. Ini kata salah harus berubah, harus berubah. Orang berharap Nabi mengisahkan salah yang penting ya adat orang-orang di situ selama adatnya tidak bertentangan dengan syariat agama silahkan dalam masalah. Dengan Sunan Kalijaga ada kebiasaan orangnya suka main, suka nonton wayang, dikaji secara syariat agama bahwa ini bisa dijaga. Selama tidak menyembah wayangnya tipis untuk awal tangan batis. Masalah yang dimaksud Nabi tidak boleh memasang gambar, itu tujuannya untuk disembah. Oh ini tidak disembah, hanya untuk ditonton, berarti boleh. Lalu adat itu digunakan malah jadi sarana dakwah, dijadikan oleh Sunan Kalijaga ditampilkan wayang, tapi kisah wayangnya ini kisah tentang agama, mengajarkan yang tauhid dari situ, mengajarkan rukun Islam dari situ, mengajarkan iman dari situ. Kalau ujung-ujung penyalahan haram yang boleh bukan haram. Ya, tapi kalau kesenangan orang kita ambil, orang-orang disenang wayang, lalu wayang yang kita gunakan sarana berdakwah, orang kan senang dengan wayang, tapi kisah di wayang ini mau menyampaikan
Islam, menyampaikan kayak Islam, menyampaikan kayak orangnya senang menonton. Akhirnya dakwahnya masuk. Itu kecuali ada biasa tadi memang betul-betul bertentangan dengan syariat agama halus. Jadi Nabi sendiri di Arab sana kada juga menyuruh menghapus adat kebiasaan orang. Begitu Nabi diutus menjadi nabi, dilihat Nabi pakaian orang di Arab agamis, semua kayak agamis. Oh, pas saja sudah sesuai syariat agama pada papa harus sama. Tapi ada kebiasaan orang Arab yang salah. Nah ini yang bisa antara dua, bisa diganti atau bisa dihapus sekali. Misal adat orang di sana kebiasaan orang-orang di zaman jahiliyah itu di Ka'bah itu kembali petilan jam ada bapaknya petilan jam ulang itu ada orang-orang menjahiliyah datang Nabi membawa agama Islam ganti ya kalau ganti ya tetap tawafnya tapi menggunakan syariat agama pakaian untuk awal ada yang dihapus ada yang diganti. Zaman jahiliyah laki-laki 10 bini yang satu dikawin. Ada orang jahiliyah bininya satu laki-laki 10. Ayo kawin. Berarti anak bininya melahirkan anak milik siapa di antara 10 mirip itu apa? 9 dia cari lain. Mirip-miripnya aja, mirip antara 10 ya, miripnya nomor 1 itu apa? Itu laki mencari lain pula 9 kawin ulang 10 ini yang berada ulang mirip siapa di antara 9 itu lagi apa? Datang ada Islam hapus. Kenapa nyalahin ganti dengan satu lawan satu. Ini tergantung pola-pola ini. Makanya saya nah itu sunnah Rasul bainal nas ramah baik akhlak kita bagus dengan sesama manusia. Kemudian yang ketiga wakilah dikatakan di mana sunnatul awliya'i apa sunat para wali itu sunnah wali itu apa? Oh Sayyidina Ali menjawab ihtimal adab nas sunnah wali itu menyandang menanggung sakit derita dari manusia. Wali menyandang sakit manusia, wali menyandang rasa manusia, wali. Wakana memperkaya dan ada pun mereka sebelum kita ini umat-umat terdahulu minal ulama ya bahwa wali-wali itu saling menasihat, saling berwasiat. Wali-wali sebelum itu saling berwasiat mereka sesama wali dari yang paling atas. Turun wasiatnya nomor 2, turun wasiatnya nomor 3, turun wasiatnya wali ay masih ba'dahu
mereka saling menasihati di antara mereka. Bisa dasar sholat dengan tiga wayang biha. Mereka menulis wasiatnya, ditulis tiga wasiatnya dari wali-wali atas. Wasiatnya tiga terus itu terus wasiatnya itu terus wasiatnya. Kita ada wali ada wasiat wali ya karena kita ada wali aman wali pasti dapat wasiat wali yang sebelumnya. Ayyul suluh ma'ahu ditulis wasiatnya itu tiga. Famin badalun min ismika. Jadi yang melantai itu dapat wasiat. Wali ini menggantikan sebagai dapat wasiat. Wali ini menggantikan dapat wasiat. Min'amala wasiatnya ma'amila syai'an minal a'mal lil-akhiratihi. Wasiat pertama wali yang wasiat kelawan wali yang namanya satu wasiatnya barang siapa yang beramal untuk akhiratnya kafarallahu aqrarihi wa radiyahu, maka Allah mencukupkan urusan dunianya dan urusan agamanya. Berarti yang penting kita ini beramal akhirat. Dunia mengikut yaitu dia dalam lindungan penjagaan Allah dalam setiap urusan. Penting urusan kita ibadah lawan Allah. Yang penting urusan kita amal akhirat, maka Allah akan menjaga kita dan mencukupkan urusan dunia kita dalam setiap waktu. Terus ada wasiatnya. Yang kedua wasiat wali wa man ahsana sarirahu, barang siapa yang membaguskan batin aimiru qalbi, yaitu hatinya, ahsanallahu ala niyatihi, maka Allah akan membaguskan lahirnya. Fazahiru yadullu ala al-batin, karena yang zahir itu menunjukkan atas yang batin. Penting batin perlu kita baguskan, maka Allah membaguskan lahirnya. Yang penting hati dulu dibaguskan, maka Allah membaguskan lahirnya. Itu bila batin bagus, maksudnya bagus. Bila hati bagus, maka keluar yang lahirnya bagus. Wasiatnya ketiga, wa man aslaha bainahu wa bainallah, barang siapa yang menjaga hubungannya dengan Allah bi an'amila amalan khalisan, yaitu dengan amalan yang bebas minalnya dan wujud tasbih. Amalnya itu bebas dari rasa riya, bebas dari rasa ujub, bebas dari sum'ah. As-salahullahu wa bainal nasi, maka Allah akan membaguskan, menjaga hubungannya, membaiki hubungannya dengan sesama manusia. Itu nasihat yang ketiga. Yang penting kita ini membaguskan hubungan dengan Allah, menjaga terus hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah kayak apa? Yaitu melakukan amal soleh, yang mana amal soleh ini tidak ada riyanya, tidak ada ujubnya, tidak ada sum'ahnya. Maka Allah akan menjaga hubungan kita dengan manusia.
Faman ahabbahu Allah Ta'ala ahabbahul khalquhu. Karena barang siapa yang mencintai Allah maka akan mencintai makhluk. Dan tiga wasiat ini sunnah walian itu menyandang menanggung derita penyakit manusia. Orang sebelumnya menyandang dosa-dosa manusia. Dan wali-wali selalu berwasiat dengan wali-wali yang lain. Satu wasiatnya tadi agar beramal akhirat, yang kedua agar membagusi hati, yang ketiga agar menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu wasiat wali ketiga. Beramal akhirat, amal soleh, amal baik, ibadah, membaguskan hati, membersihkan hati, menghilangkan riya, menjodoh penyakit hati, dan yang ketiga selalu menjaga hubungan Allah. Itu yang wasiat. Biar kuncinya semua amaliyahnya, hatinya, hubungan Allah. Nah, kira-kira itu bisa disampaikan kepada ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah bisa menunggu yang akan datang sehat, panjang umur, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam menuntut ilmu, dan berkah yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan Allah memberkati kita semoga kepada husnul khatimah dan diberkahi Allah dalam surganya dengan hisab ya Rabbal alamin. Ya Rabbal alamin, ya Rabbal alamin, ya Rabbal alamin, barik'alal muslimin, ya Rabbal alamin, ya Rabbal alamin, ya Rabbal alamin, barik'alal muslimin, ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, antal jawadul halim wa antal ni'mal mu'in. Alhamdulillah Rabbil Alamin.